Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di Delta Suara Dwija TV PGRI Kabupaten Sidoarjo. Kali ini bersama saya Hairunisa. Di penghujung tahun 2025, tepatnya di tanggal 22 Desember nanti, kita akan memperingati Hari Ibu. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana keteladanan seorang perempuan yang berperan ganda sebagai ibu yang luar biasa dari anak-anak mereka, juga sebagai guru, dan juga sebagai profesi-profesi lain yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat inspiratif, juga merupakan seorang ibu yang luar biasa. Kami perkenalkan, ini dia Ibu Bupati Sidoarjo, Ibu Dr. Hajah Sriatun Subandi. Selamat siang Ibu. Siang, Bagaimana Mbak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu karena hari ini Sami-sami. sudah meluangkan waktunya Siap. untuk hadir di podcast PGRI Sidoarjo, tentunya untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman sahabat PGRI yang ada di luar sana. Insya Boleh Allah. Ibu disapa dulu sahabat-sahabat PGRI-nya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa ya dengan saya Ibu Dr. Sriatun, yang mana saat ini saya berada di gedung PGRI Kabupaten Sidoarjo. Saya mengucapkan apresiasi kepada semua guru PGRI yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sehat selalu. Iya, baik, terima kasih Ibu. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Ibu, nggih, Ibu, nggih. Terima kasih. Iya. Selamat juga buat panjenengan. Iya, terima kasih ya. Ibu, dan juga untuk ibu-ibu yang ada di luar sana tentunya. Pastinya ya, untuk semua Nggih. ibu di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya. Ibu, berbicara tentang Hari Ibu, Iya. bagaimana sih Ibu sendiri secara pribadi memaknai Hari Ibu ini, Bu? Iya ya, alhamdulillah ya Mbak ya, kita di sini bisa menjadi seorang ibu ya. Jadi saya memaknai Hari Ibu itu bahwasannya di Hari Ibu kita itu di situ bisa mengenang peran dan juga tugas seorang ibu ya. Tugasnya seorang ibu itu memang tidaklah mudah sebenarnya ya. Dan juga dengan kita itu mengenang peran seorang perempuan dan mengenang jasa beliaunya ya, karena riwayat memperingati Hari Ibu itu ada suatu jurnal itu disampaikan bahwasannya waktu itu ada seorang perempuan, seorang ibu yang memiliki anak. Waktu itu kalau tidak salah anaknya itu jadi angkatan TNI ya. Karena dengan suksesnya ya anak itu tadi ya, waktu itu mengikuti suatu kompetisi ya. Sehingga seorang ibu ini berjuang bagaimana si anak ini bisa memperjuangkan, bisa mendapatkan suatu penghargaan. Nah, dari sejarah seperti itu bahwasanya memang peran seorang ibu itu sangat luar biasa besarnya ya, karena memang inginnya memperjuangkan kasih sayangnya anaknya ya, sehingga
yang mana bahwasanya memang peran ibu itu selain, nyuwun sewu, kita sebagai pendamping seorang istri, kita juga pendidik pertama yang ada di keluarga kita. Iya, betul sekali Ibu. Ya, Iya. tentunya kasih sayang Ibu itu tiada terbatas untuk Hmm, anak-anaknya ya, Ibu ya. pasti ya. Nggih. Nah, selanjutnya Ibu bagaimana Ibu melihat peran Mhm, perempuan di Sidoarjo khususnya pada saat mhm. ini, khususnya di bidang pendidikan dan juga Oh, sosial? alhamdulillah ya, saya melihat saat ini ya, sekarang bahwasanya ibu-ibu, apalagi ibu muda saat ini ya, mereka tuh sudah sangat melek dengan ilmu ya. Iya, betul Saya sekali. melihat ya, beberapa di sekolahan, hampir beberapa sekolahan itu, setiap pengambilan rapot ataupun pertemuan dengan wali murid, itu biasanya menghadirkan narasumber psikolog. Berarti secara otomatis peran ibu-ibu di Sidoarjo, peran untuk pendidikan, untuk sosialnya, itu sangatlah aktif sekali dan sangat kuat sekali saya melihat. Kenapa? Akhirnya ibu ini bisa memahami bagaimana pendidikan. Kalau zaman dulu ya Mbak ya, zaman dulu itu kalau kita menyekolahkan anak, itu kan hanya anak diantar, ya kan? Anak Iya, betul. diantar, habis itu ibu orang tua, dulu karena pekerjaannya petani, ya sudah, Pulang, ya iya. pulang ya ke Iya, betul sekali sawah Ibu. ataupun, ngapunten ya, ada yang ikut, bekerja ke orang lain ya, Iya. rumah tangga yang lainnya. Eee Akhirnya setelah pulang kadang maaf, orang tua sudah capek ya, intinya cuma biasanya paling ditanya, "Tadi dapat PR apa?" Seperti itu. Setelah itu dengan perkembangan zaman bahwasanya memang dalam sistem pendidikan itu, peran orang tua itu sangatlah dibutuhkan sekali. Maka saya melihat peran dari seorang perempuan, seorang ibu yang ada di Sidoarjo, apalagi terkait pendidikan ya. Ini pastinya semua sudah aktif dan semuanya sudah mensupport luar biasa. Dan saya kira setiap momen kegiatan pendidikan, orang tua pun tidak segan-segan untuk bisa aktif membantu ikut serta. Misalnya, contoh kalau misalnya di sekolahan, ada Iya. kegiatan saat ini kan kadang ada anak, diajari terkait dengan, kita bagaimana meningkatkan perekonomian sehingga diberikan kesempatan anak-anak bisa, menjual barang Iya, dagangan yang biasanya. sudah disiapkan nggih Iya, saat ada ini ya. market day itu Bu Lah biasanya, nggih, bisnis day, bisnis market day, ya. nggih, akhirnya peran seorang ibu itu kan pasti ikut andil di dalamnya ya, Iya. dan juga terkait dengan sosial, tanpa tanda kutip peran perempuan, saya yakin ya kegiatan sosial apapun pastinya kurang kuat kalau tidak ada peran seorang perempuan. Iya, baik. Terima Iya, kasih, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali, Bu, ya. siap, Berarti peran seorang ibu itu nih di iya, dalam semua bidang kalau menurut saya nih. siap, bener, Kemudian yang kita tahu ini Ibu Sriatun ini iya, kan juga dokter, siap, kemudian ibu rumah tangga, kemudian juga iya, pemimpin anggota DPR juga. Nah, Masya Allah itu bagaimana, Bu, ya? Sebagai pemimpin daerah mhm, sekaligus seorang ibu, apa sih, siap, Bu, yang menjadi tantangan terbesar bagi Ibu dan mmm. bagaimana Ibu bisa menyeimbangkan peran antara keduanya? Mhm, wah ini kayaknya kesempatan untuk bisa curhat ini ya. Iya, barangkali bisa menginspirasi teman-teman para Siap, perempuan hebat. oke. Sebenarnya kalau mohon izin bukan berarti, saya ini sudah mohon maaf ya, Mbak, ya, belum sebenarnya masih kurang sempurna ya. Saya yakin, saya percaya hampir, para guru perempuan pun, insya Allah lebih hebat dari saya ya, banyak sekali. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya melihat banyak sekali putra-putri dari para bapak ibu guru ya, khususnya para perempuan guru, itu anaknya saya melihat itu pasti sukses semuanya.
setidaknya anaknya itu sudah bisa kuliah semuanya. Itu saya yang sangat apresiasi sekali, nggih. Sehingga saya di sini hanya sharing bahwasanya memang saat ini memang saya alhamdulillah diberikan amanah, nggih, amanah sebagai wakil rakyat, juga sebagai pendamping istri dari Bapak Bupati Sidoarjo. Yang memang sebenarnya kalau dikatakan berat ya pasti berat ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah insya Allah ya, dengan niat tulus ya, dengan keikhlasan, dengan komitmen, itu insya Allah pasti kita setiap dimanapun akan selalu maksimal untuk bisa baik di masyarakat, di keluarga, dan di putra-putri kita semuanya. Dan juga memang kalau di ini Mbak memang terkait waktu juga ya. Iya. Jadi waktu itu mohon izin pagi, yang mana biasanya kita itu sebagai seorang ibu harus menyiapkan Iya, ya, ngurus menyiapkan ngurus anak-anak ya anak-anak Bu kita, nggih, ngurus nggih. suami ya. Tapi kadang suatu saat dituntut karena kita ada kegiatan yang harus segera untuk kita laksanakan. Jadi ya mau ndak mau kita ya nyuwun sewu ya harus melaksanakan. Terkait juga misalnya dengan suatu kebijakan ya Mbak ya, ini juga sangatlah berat sebenarnya ya. Karena kebijakan itu kan kalau sudah kita buat itu mau ndak mau harus kita Iya, laksanakan, betul kita harus sekali Ibu. ikuti nggih. Iya, Ini betul. contoh kayak kemarin Mbak, pada saat ODL masih ingat ya? Oh iya, Pada saat yang kasus surat edaran itu ya Bu? ada cerita kasus terkait dengan anak SMA yang dari Sidoarjo ODL ke Malang ya waktu itu ya. Akhirnya setelah proses kejadian itu dikeluarkanlah Perbup bahwasanya ODL-nya hanya di dalam kota sendiri Sidoarjo, Sidoarjo iya. aja ya. Nah, itu pada saat itu karena saya masih memiliki anak yang masih SD, nggih, masih SD. Waktu itu juga mohon izin ditanyalah sama si anak, "Bun, Ibu, Mama, ini kita gimana ini? Masa kita ndak bisa keluar kota gitu? Nggak usah jauh-jauh, kita ke tetangga kota kabupaten sebelah." Jadi disitulah ya, saya juga sebenarnya ya maaf, kasihan juga sama putri kita ya, yang ingin mengajak teman-temannya sama sekolahan untuk bisa UDL di luar. Tetapi mau ndak mau anak ini harus kita berikan pengarahan, pengertian supaya bisa memahami bahwasanya memang dengan kejadian yang kemarin kita jadikan suatu pelajaran dan pengalaman supaya nanti anak-anak bangsa, terutama anak-anak Sidoarjo bisa selamat sehat semuanya. Amin. Sehingga kemarin ya mau ndak mau anak saya juga harus bisa mengikuti bahwasanya memang tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan di luar Di luar kota, kabupaten. iya. Iya. Nah, itu Bu, apa pernah nggak sih Bu ada komplain gitu dari anak-anak? Maksudnya ibu itu kok kegiatannya banyak di luar, jarang Hmm, waktu untuk anak-anak itu jarang. Misalkan seperti itu, ada nggak sih Bu komplain pasti. seperti itu? Iya. Kadang anak-anak itu misalnya kan kalau anak saya itu kan kalau hari Sabtu libur ya, Iya, Sabtu Minggu libur. Sedangkan kita kadang Sabtu Minggu tuh semakin padat iya jadwalnya betul ya. sekali. Jadi kegiatan kami menyapa masyarakat, juga program visi misi dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini juga sangat padat sekali, sehingga selain hari biasa, maka hari Sabtu Minggu itu biasanya kita juga berkegiatan. Jadi anak-anak itu biasanya kami memberikan pengertiannya, Mama sama Ayah berkegiatan dulu. Insya Allah nanti siang kalau memang kegiatannya Mama sama Ayah sudah selesai, maka ayo kita bareng-bareng entah ngopi, entah makan apa, nasi apa gitu. Biasanya seperti itu sih Mbak. Wah, iya Nggih. luar biasa sekali nggih Iya, Bu nggih. Kagum saya nggih. Bu dengan panjenengan karena sudah bisa menyeimbangkan antara Siap. waktu untuk keluarga, kemudian pengabdian ke masyarakat nggih. Iya, Saya mudah-mudahan saya bisa meniru siap, karena kebetulan kami nggih. juga seorang ibu nggih Bu nggih. Nggih, ya karena ya memang maaf nggih, memang kita tuntutannya memang apa ya, kita juga harus bisa
melaksanakan tugas kewajiban Iya, betul kita, sekali. baik itu untuk keluarga ya, juga untuk, amanah kita ya, amanah jabatan kita dan juga untuk bersosialnya. Sehingga kami alhamdulillah sih bersyukur, dari keluarga ya, terus dari bapak dan juga tim terutama juga ya. Nah, tim ini juga yang sangat mendukung kita sekali, karena dengan adanya tim ini akhirnya kita bisa membuat suatu agenda. Jadi agenda ini harus, bisa dipahami dan harus komitmen bahwasanya kalau sudah berkegiatan di hari ini, di A, B, C, D runtutannya harus bisa kita mengikuti, sedemikian baiknya. Mudah-mudahan sih, kita selama ini selalu berupaya ya, selalu berupaya maksimal pada saat kita hadir baik di masyarakat maupun juga untuk keluarga kita terutama, Masya seperti Allah, luar itu. biasa sekali Ibu. Siap. Berarti selain dari diri kita yang berusaha seimbang antara Iya. peran di rumah, di masyarakat, tentunya ada banyak-banyak pihak yang Hmm. mendukung ya Bu ya, yang mendukung Alhamdulillah, entah, iya. suami, anak-anak juga Masya Allah luar biasa sekali. Nah Mhm. Ibu, seperti yang kita ketahui di Sidoarjo ini, itu Mhm. kan banyak sekali guru-guru perempuan. Mhm mhm Nah, mhm mhm. bagaimana sih Ibu melihat kontribusi para guru perempuan ini Mhm mhm dalam mhm. membentuk karakter generasi muda? Mhm. Kalau saya melihat ya, kontribusi guru perempuan yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu sangat luar biasa sekali. Saya acungi jempol, Masya bisa-bisa Allah, 100 jempol ya. Masya Allah. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena memang seorang guru itu pastinya nyuwun sewu, selain dia memiliki rasa empati ya, dia juga pastinya ada memiliki rasa ketulusan, keikhlasan ya, dan juga pekahnya itu loh yang luar biasa ya. Sehingga, anak-anak yang di Sidoarjo ini semuanya dengan ketulusannya ya, kebaikannya para peran guru perempuan ini, mudah-mudahan anak-anak di Kabupaten Sidoarjo itu bisa menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa Amin, ya, amin ya yang rabbal berkarakter, alamin. yang cerdas pastinya ya. Jadi luar biasa, alhamdulillah saya bangga, matur suwun sangat sama guru-guru para perempuan ini, top. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, ada Mhm, nggak, eee, ciri khasnya? Nah, mhm, kekuatan khas mhm yang mhm, dimiliki oleh guru perempuan hingga mampu menjadi pendidik sekaligus menjadi mhm. ibu kedua Oh bagi siswanya ya, di sekolah selain di mhm rumah. mhm, iya Ada ya. nggak sih Bu, kekuatan apa sih Bu menurut Ibu yang khas dimiliki guru-guru itu? Kalau saya melihat kekuatan apa ya, yang kuat itu satu sih, rasa kasih sayang seorang ibu. Iya, Ya, jadi seorang ibu itu, ndak mungkin ndak memiliki rasa kasih sayang. iya betul Saya sekali. melihat kalau kita tuh, memiliki rasa kasih sayang, biasanya ibu ini memiliki suatu mindset, di depan itu murid, tapi nanti di mindset-nya, itu biasanya mereka menganggap menjadikan seandainya di depannya itu adalah putranya sendiri. Iya, Jadi akhirnya dengan rasa kasih sayang ya, rasa, ketulusan ya, terus juga, kepekaannya tadi ya, sehingga akhirnya, nyuwun sewu, ibu ini kan kadang kasihan ya, ada rasa belas kasih sehingga anak ini yang nyuwun sewu ya, ini pasti ya beberapa sekolahan ada yang seorang murid itu ngapunten kadang-kadang nggih, kan ada murid yang jahil gitu iya ya, betul ada yang sekali Ibu. memang, terlalu aktif seperti itu ya. Sehingga, guru di Sidoarjo ini saya melihat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak ada angka, kekerasan di pendidikan yang ada di Sidoarjo. Masya Allah. Sehingga dengan rasa kasihan, beliau itu bisa mendampingi ya, mendidik ya, pendidik kedua ya, yang pertama orang tua karena yang, kedua adalah seorang guru ya. Iya, betul. Sehingga dia akhirnya bisa memberikan ilmunya dengan nyaman ya, dengan baik dan juga bisa, eee, memberikan suatu moral ya, pendidikan moral kepada anak-anak, Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin, saya percaya
dengan pendidikan moral ya, sehingga menjadikan anak di Sidoarjo ini bisa memiliki akhlakul karimah ya, bisa Amin. sopan ya, terus Amin. juga santun, dan juga yang paling kita banggakan ya, saya percaya bahwa anak Sidoarjo itu cerdas dan berkarakter semuanya. Amin, iya. Berarti Iya, iya, Bu, berarti kekuatan khas dari seorang guru itu kita, mhm, di hati kita itu kita tanamkan, "Saya mhm. adalah ibunya anak-anak di Iya, sekolah." Ya, jadi tidak hanya, mendidik mendidik aja, saja, tapi kita ingin mhm, bagaimana si anak-anak itu menjadi semakin semakin baik. baik karakternya, Heeh, moralnya. heeh, kan semakin dekat ya kalau Iya, kita betul memang sekali. menganggap, dia itu bukan Bukan murid bukan tapi murid anak. tapi Nggih, anak betul ya, sekali, mhm, Bu. siap Iya, Masya Allah siap, luar biasa nggih, sekali. Nah, nggih, selanjutnya apa nih pesan Ibu untuk heeh. para guru perempuan Oh di ya, Sidoarjo khususnya yang sedang mhm berjuang mhm, mendampingi proses belajar siswa di tengah perubahan mhm. zaman yang sekarang ini? Nah ini, pesan saya untuk seluruh, ibu guru perempuan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Saya mohon supaya selalu semangat ya, selalu juga, kuat dalam menjalankan tugasnya. Karena saat ini nyuwun sewu, dengan adanya teknologi yang luar biasa ya, intinya perkembangan zaman itu sangat cepat sekali. Iya, betul sekali. Tetapi Apalagi kita sebagai seorang guru tidak boleh ketinggalan. Saya yakin percaya ya, guru itu pastinya nyuwun sewu ya, beliau itu sudah mengupayakan dan berusaha semaksimal mungkin bisa mendidik murid-muridnya dengan sebaik mungkin. Tetapi dengan perkembangan zaman ini, saya mohon dengan sangat harus juga melek teknologi. iya, betul Jadi sekali. sekarang kita harus bisa, mengutamakan di dalam pendidikan itu yang berbasis dengan teknologi, sehingga jangan sampai ketinggalan ya. Jadi mungkin nyuwun sewu banget ya, yang, guru-guru yang senior ya, saya berharap jangan sampai kalah dengan anak-anak muda sekarang. Saya yakin anak-anak muda atau guru-guru perempuan yang masih muda itu bisa mentransformasikan ilmunya, IT-nya terhadap para senior-seniornya. Iya. Supaya nanti yang ngapunten Kang Kata, yang senior ini jangan sampai ketinggalan. Karena saya yakin, saat ini hampir semua kegiatan pembelajaran itu masuk di dalam aplikasi, Iya, seperti betul itu ya? sekali. Iya, Lah, Bu, memang kan era kasihan digital ya, kan ya sekarang. Iya. karena juga proses, pelaporan terhadap aplikasi itu nanti kan juga penunjang kinerja seorang guru Iya, ya. betul sekali. Jadi saya berpesan, mari kita semuanya bersama-sama harus bisa, terkait dengan IT ya, jangan sampai ketinggalan, nggih Iya. nggih, dan titip-titip jangan lupa untuk bisa memberikan pendidikan, moral, spiritualnya yang luar biasa supaya nanti anak-anak kita semuanya, selalu diberikan keselamatan dan kesuksesan. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ibu pesannya. Berarti intinya Siap, itu kita sebagai guru, baik yang muda ataupun yang sudah mhm, senior, harus selalu terus belajar, siap, berinovasi, dan melek nggih, teknologi supaya tidak mhm sampai ketinggalan dan mhm. bisa semakin memajukan pendidikan di Sidoarjo Iya, ini khususnya. Begitu nggih. ya Ibu ya? Ya, inovasinya itu yang kita butuhkan ya. Iya, Mhm, tentu saja. Dan itu mhm. kalau harus saling bersinergi Lah antara ya, yang senior sama yang muda. Yang muda nggih. juga ndak boleh pelit ilmu, Oh begitu iya ya, Bu, benar ya? ya, ya, Yang senior juga tidak boleh malu mhm. untuk Iya, belajar kepada yang bener, muda. nggih. Seperti itu ya, Bu, Iya, ya? karena kalau kita yang muda, eee kalau ndak salah itu ada prinsip ya, Mbak, ya, bahwasanya semakin kita itu ilmu kita berikan kepada orang lain, insya Allah pasti akan bertambah. Iya, betul Ya, sekali, Ibu, mhm, iya. Nah, lalu bagaimana sih, Bu, dukungan dari pemerintah mhm, daerah sendiri mhm terhadap mhm, pemberdayaan perempuan, khususnya mhm, bagi guru-guru perempuan dan juga tenaga pendidik? mhm mhm, iya. Kalau terkait dengan peran serta dari pemerintah ya, itu nyuwun sewu. Jadi, saat ini bahwasannya memang diberikan suatu, keleluasaan terutama pemberdayaan perempuan ya, guru perempuan, diberikan kesempatan untuk bisa ikut serta dalam, suatu perencanaan penganggaran terkait pendidikan.
Jadi biasanya kita itu kan setiap 1 tahun sekali itu ada APBD daerah ya. Di situ ada perencanaan belanja dan juga pengadaan yang ada untuk program-program yang ada di Sidoarjo ya. Sehingga guru perempuan ini saat ini hampir beberapa juga kepala sekolah perempuan itu sudah banyak ya Mbak ya, saya Iya, rasa ya. iya banyak Nah, sekali. itu kan juga luar biasa. Jadi pemerintah memberikan keleluasaan supaya mereka itu bisa menyampaikan sekiranya program apa yang dibutuhkan di dalam suatu pendidikan di sekolahannya masing-masing. Seperti itu diberikan keleluasaan sehingga nanti apakah program yang sudah direncanakan, perencanaan anggarannya apa sesuai atau tidak, itu nanti kalau memang sesuai pastinya nyuwun sewu, pastinya akan dibantu oleh pemerintah ya. Dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah itu juga luar biasa terkait dengan peningkatan kapasitas ya, terkait dengan biasanya kan seorang guru ada semacam bintek seperti itu Iya, ya Mbak ya. iya betul sekali Itu Bu. biasanya juga diberikan kesempatan. Maaf tak panggil Mbak Iya, karena nggak apa-apa Bu. masih muda Nggih, ya, iya. nggih. Biar ini lebih dekat Nggih. juga ya, Iya nggih. Bu. Memang masih muda banget soalnya ini luar biasa ya. Nggih. Iya, Nggih. lalu apakah ada program khusus Bu Mhm dari mhm. pemerintah daerah Mhm Sidoarjo sendiri untuk mendorong mhm. para guru perempuan ini untuk meningkatkan kapasitasnya di dunia pendidikan? Oh ya. Ya, ini kami contohkan ya, maaf ini saya ini ya, nyuwun sewu bahwasanya peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk sekolah dan guru swasta ya. Jadi tidak hanya di sekolah negeri, tapi di Kabupaten Sidoarjo ini swasta pun juga diperhatikan. Ini salah satu contoh jenis bantuannya ya, peran pemerintah yang pertama yaitu BKGS Guru PAUD Iya, ya. BKGS, Ya, nggih, betul sekali. bantuannya ini bahwasanya tidak hanya guru negeri aja tetapi guru swasta pun juga mendapatkan. Yang mana sasarannya adalah guru PAUD, jumlahnya kurang lebih itu 3.000. Insya Masya Allah per Allah, bulannya itu mendapatkan insya Allah ya, mohon doanya ya, itu kurang lebih 350.000. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, iya. alhamdulillah sekali. Dan juga selanjutnya untuk BKGS Guru RA itu juga insya Allah ada. Jadi ini kami sampaikan untuk program di tahun 2026 ya. Selanjutnya ada tutor PKBM. Jadi saat ini kan nyuwun sewu mungkin ada beberapa anak yang putus sekolah. Jadi pemerintah menyiapkan untuk para pendidik terkait dengan sekolah kejar paket A, paket B itu juga alhamdulillah sudah disiapkan oleh pemerintah Masya Allah, kabupaten ya. Alhamdulillah, luar Jadi biasa sekali. mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kita pemerintah kepingin anak didik kita semuanya itu bisa mengikuti jenjang pendidikan sampai setidaknya setingkat SMA. Syukur-syukur nanti Allah memberikan kesejahteraan untuk anak Sidoarjo bisa melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Amin. Selanjutnya Mbak, ini ada ya peran Pemkab yaitu insentif guru TPQ Oh iya, iya ya. Bu. Alhamdulillah. Ini sasarannya guru TPQ jumlahnya kurang lebihnya ya 820. Masya Allah, Dan itu luar nanti biasa. per bulan insya Allah per orangnya mendapatkan sebesar 350.000 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya nanti ini contoh lagi Mbak ini ya. Ada Bosda Madin, bantuan Oh, operasional ya, sekolahan daerah Madin yang mana kemarin juga lagi rame-ramenya ya. Kemarin alhamdulillah sudah selesai duduk bersama baik itu DPRD, eksekutif, legislatif ya, dan beberapa perwakilan
dari para guru mungkin ya, itu juga sudah mengikuti kegiatannya, sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti Bosda dari Bosda Madin bisa bermanfaat untuk next ke depan ya. Amin, Selain amin. itu juga ada hibah Mbak, ini ya, hibah bansos PAUD ya. Ini nanti jumlahnya kurang lebih ada 149 ya. Ya, ini yang Nggih. biasanya disebut blog grant itu ya Bu ya, bantuan sosial. Karena kami kan Nggih. guru PAUD ya, jadi tahu. Nggih, sedikit Nggih. banyak tahu lah. Nggih, Siap, nggih. seperti itu peran pemerintah. Nggih, Masya Allah, Nggih, luar biasa sekali berarti mhm. peran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini untuk Mhm. meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, maka Mhm dari itu mhm. seharusnya kita sebagai guru, para pendidik juga lebih semangat terus untuk Mhm. meningkatkan kompetensi kita. Karena Iya, sudah mhm. disejahterakan oleh pemerintah, jadi kita Mhm. harus lebih meningkatkan lagi kompetensi supaya pendidikan Mhm. di Sidoarjo ini semakin maju begitu Ibu ya. Amin, iya Nggih. memang wajib ya itu ya harusnya ya. Iya. Karena dengan upaya pemerintah memberikan suatu bantuan, memberikan suatu solusi, ya mudah-mudahan nanti peran para guru, baik Bapak Ibu guru ya, tidak hanya perempuan aja ya, karena memang sebenarnya tanda kutip saat ini kan hari guru, Ibu ya, hari Iya, hari Ibu, Ibu. nggih. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan tadi bisa meningkatkan ya kinerja kita semuanya, terutama guru ya. Amin, amin ya rabbal alamin, Mhm. Masya Allah. Nah, ya ngomong-ngomong Hari Ibu ini Bu ya, kembali lagi kita ke Siap. momen Hari Ibu. Adakah sosok inspirasi Mmm. bagi Ibu sendiri Oh, ya ya ya. yang menjadi inspirasi dan teladan buat Ibu dan Mmm. apa sih nilai-nilai yang Ibu teladani dari sosok tersebut? Mungkin bisa Oh, ya. diceritakan ke teman-teman sahabat PGRI. Oh, siap, nggih. Sosok siapa ini ya? Kalau saya sih pastinya mohon izin bahwasanya sosok yang paling saya kagumi adalah ibu saya sendiri. Masya Allah. Kenapa? Karena ibu saya itu, nyuwun sewu ya, pada saat saya masih kecil pun saya teringat bahwasanya ketulusannya, kesabarannya ya, terus juga jiwa sosialnya itu luar biasa. Jadi, pada saat saya masih kecil ya, waktu itu nyuwun sewu ya, dengan, minimnya perekonomian di keluarga kita, tapi ibu saya itu semangatnya luar biasa, bagaimana anaknya itu bisa sekolah ya. Jadi kalau sekolah itu Mbak, kita itu pagi nyuwun sewu ya hampir sama sih sebenarnya ya, semua ibu pasti pagi dibikinkan sarapan ya, Iya. padahal ibu saya dulu juga, kalau jam berapa itu juga kerja Mbak. Oh, Masya Iya, Allah. kerja tapi maaf kerjanya hanya, di rumah jualan kayak gitu ya. Jadi selain juga kalau sama siapapun ibu saya itu, selalu positif dan tidak pernah, memberikan kesan yang negatif kepada siapapun. Jadi, entah orang itu berkata kepada ibu saya seperti apa, tapi ibu saya itu, selalu menerimanya dengan sabar dan tidak membalasnya kembali, Masya seperti Allah. itu nggih. Iya. Sehingga, saya di situ akhirnya dengan diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, maka di situ akhirnya jiwa, dari ibu saya itu bisa magnetnya itu luar biasa ya. Akhirnya saya di sini bisa memetik, bahwa kalau kita itu insya Allah sabar, pastinya suatu saat kita itu akan bisa, menerima hadiahnya. Jadi Masya bukan Allah. berarti nyuwun sewu, bukan berarti kita itu sabar itu, kalah ya, Iya, betul tetapi sekali, Bu. kita di situ sebenarnya, eee, melihat situasi, bagaimana apakah nantinya itu, efek sampingnya sehingga nanti, resikonya kepada kita seperti apa. Jadi sehingga kita bisa berhati-hati dan juga, sosial ibu ya, bahwa ibu saya itu dulu itu walaupun juga biasa ya Mbak ya, tapi kalau sama tetangga itu kalau waktu ini Mbak, terutama dulu kan kita punya di halaman tuh punya pohon mangga ya Mbak ya, pohon mangga itu banyak alhamdulillah.
Jadi kalau waktunya panen Mbak, ya, waktunya musim mangga, kalau panen itu mesti kita itu disuruh Mbak, "Ayo dikasihkan sana, makyem dikasihkan Oh, Masya Allah. sana, ibu yang sana, tetangga sana." Jadi secara tidak langsung itu sudah mengajarkan ke putra-putrinya ya, karena Iya. kita 3 bersaudara ya Mbak ya, putri semua. Jadi kita terbiasa seperti itu sehingga kita saat ini pun jadi pimpinan itu berusaha untuk bisa bagaimana kita itu, eee, memberikan suatu keadilan ya. Mungkin ya, eee, kita dalam memberikan sesuatu belum bisa maksimal, tetapi setidaknya, kita berupaya untuk bisa, meratakan dengan yang lainnya, Iya, Masya seperti Allah, itu. luar biasa Iya. sekali. Berarti memang betul-betul teladannya ibu itu, Bu, ya, menurun Iya, nih, Bu, ya. nggih, Menurun ke jiwa alhamdulillah. panjenengan dan juga tentunya doa ibu yang Iya, menjadikan panjenengan juga nggih, seperti bener sekarang ini. sekali Masya ya, Allah, luar iya, biasa sekali, terharu nggih, saya. iya. Kemudian apa sih, Bu, barangkali Ibu ada pesan-pesan Mhm untuk mhm mhm. para perempuan di Sidoarjo, khususnya buat para guru perempuan di Sidoarjo? Mmm. Kalau saya sih pesan untuk para guru Sidoarjo, karena panjenengan adalah cahaya ya, cahayanya penerus bangsa. Saya berharap dengan sangat ya, bahwasannya memang kita di sini jangan lupa untuk bosan selalu, memberikan pendidikan moral kepada, anak didik kita. Karena kalau kita memberikan pendidikan moral, saya yakin jiwa dari anak-anak Sidoarjo ini semakin kuat. Kalau sudah kuat, pasti di situ, akhlakul karimahnya akan terbentuk dengan sendirinya. Dan juga jangan lupa ya, selalu, eee, jangan ketinggalan dengan, teknologi terbaru. Apalagi sekarang sudah ada pembelajaran AI ya. Iya, Nah, AI. itu mohon nanti, bisa dipahami oleh para guru-guru perempuan supaya nanti, bagaimana untuk memberikan pengertian kepada anak didik kita semuanya. Jadi jangan bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak bahwasanya mana yang benar, mana yang salah, sehingga nanti anak ini akan selalu mengingat dimanapun dia berada, dia akan bisa memahami bagaimana dia melakukan suatu kebaikan. Masya Allah, Seperti itu ya, luar saya biasa mohon dengan sekali. sangat titip-titip ya, Iya, terutama Ibu. dari para guru PGRI ini ya. Iya, iya, khususnya di Ya. Kabupaten Sidoarjo ya, Siap, Bu, ya. nggih, iya. Iya, jadi intinya tuh kita harus, tulus, Iya, mendidik anak-anak dan juga mhm, di sisi lain kita juga harus selalu meningkatkan meningkatkan kompetensi kita, kapasitas diri kita, siap, seperti itu ya, Bu, ya. mhm Nah, kalau mhm, tadi untuk ibu-ibu, untuk para guru nih, Bu, iya, selanjutnya ada nggak sih, Bu, pesan untuk anak-anak, oh ya, untuk bagaimana bisa menghargai para ibu dan juga para guru mhm mhm, perempuan? oh iya ya, ya. Ini untuk anak-anak yang ada di Sidoarjo, saya mohon dengan sangat ya, hargailah ya, hargailah ibu dan guru perempuanmu. Karena apa? Karena guru perempuanmu itu saya yakin dia itu pastinya memberikan suatu pembelajaran dengan tulus, dengan baik ya. Sehingga nanti kalaupun anak-anak ini nanti memperlakukan guru itu seperti ibunya juga, insya Allah saya yakin anak-anak Sidoarjo pasti akan menjadi anak yang sukses, anak yang berkarakter, dan juga bisa menjadi penerus bangsa emas di tahun 2045. Amin amin ya rabbal Iya, alamin. Ya siap. tentunya memang harus ini ya Bu ya sama guru itu karena, di zaman sekarang ini kan marak sekali Bu Mhm ya, mhm mhm. murid-murid itu yang berani sama Iya, gurunya, kemudian mhm mhm orang mhm. tua yang juga selalu membela Iya anaknya, ya, mhm mhm. dimarahi guru sedikit itu dia lapor Lapor polisi. polisi, Nah, iya. kasus-kasus seperti itu sebenarnya miris sekali ya Bu Mhm ya. Nah mhm makanya mhm mhm pesan mhm. ibu untuk anak-anak ini saya kira sangat berharga sekali ya dan Iya, perlu untuk nggih. memang didengar untuk semua anak-anak yang ada Mhm, di Sidoarjo khususnya bahwasannya sangat penting sekali menghargai mhm, jasa-jasa ibu dan juga mmm. guru perempuan Iya, terutama gitu. karena guru itu, pasti mengajarnya dengan tulus ya, Mbak, ya, dan Iya, juga niatnya itu pasti di dalam hatinya itu sudah tertanam bahwasanya, guru itu
kepingin mendidik Nah, anak betul didiknya ini sekali. bisa sukses ya. Saya yakin itu, karena apa? Karena ndak mungkin ya, ndak mungkin guru itu memberikan, suatu pengajaran yang tidak benar, Iya, ya. betul sekali, Bu. Jadi saya berharap dengan sangat ya anak-anakku semuanya, anak bangsa Kabupaten Sidoarjo, ayo ya sayangi guru perempuanmu dan ibumu ya, karena juga doa mereka itu sangat mustajabah loh ya. Ya, Ya Allah, nggih. iya, karena memang apapun yang dilakukan guru terhadap anak-anak itu, eee, bukan untuk menyakiti gitu ya, Mhm bukan karena mhm. kita benci sama anak-anak. Mendidik Iya, sebenarnya sebenarnya itu ya, kita mhm mendidik dan dalam hati mhm. kita, kita juga apa ya, kita itu adalah ibu mereka, bukan sekedar guru Ya, mereka. iya, Makanya heeh. saya kira wajar kalau seorang ibu pernah marah, Heeh ngatung-ngtung heeh, ya iya sama iya, anaknya. Nah, manusiawi itu ibu ya, guru juga mhm. begitu. Iya, Makanya apa yang nggih, dilakukan mungkin pernah menghukum atau bagaimana itu, bagaimana mhm, supaya anak-anak itu bisa mhm menjadi lebih mhm, baik lagi karakternya, adabnya, moralnya, dan lain mhm, sebagainya. iya. Seperti itu ya, Bu, ya? Iya, nggih, Iya, nah mudah-mudahan ya nanti juga para orang tua ini ya, iya, wabil iya, iya. khusus untuk para orang tua, saya mohon, saya juga mumpung ada kesempatan seperti ini, saya bisa titip-titip, saya juga seorang ibu wali murid juga ya. Jadi mari kita bersama-sama, jika ada sesuatu terhadap putra-putri kita di sekolahan, saya mohon supaya bisa duduk bersama ya, dengan para guru yang ada di sekolahan supaya nanti bisa tahu bagaimana apa sih permasalahan yang ada dan nantinya bagaimana untuk dicarikan suatu solusi dan bisa diselesaikan di dalam sekolah saat itu sehingga tidak sampai merambat ke jalur hukum ya. Iya, Saya Masya mohon Allah. dengan sangat ya, mohon dengan sangat karena saya yakin percaya bahwa seorang guru itu pastinya, beliau itu sudah pastinya dapat ilmu ya, pasti juga dibimbing, ada suatu bintek yang Iya, mana betul sekali. tugas kewajibannya itu mendidik putra-putri kita semuanya. Dan saya yakin dengan bintek yang ada itu pastinya memberikan, terkait dengan bagaimana cara mendidik putra-putri kita semuanya dengan baik. Iya, Masya Mhm. Allah. Intinya tuh harus ada sinergi yang Iya, baik ya, Bu, ya. mhm Harus ada mhm. harmoni, sinergi antara orang tua, Mhm, anak-anak, dan juga guru, mhm ya, supaya mhm. tidak ada kesalahpahaman dan Iya, pendidikan juga semakin maju, gitu ya, Bu, ya. Nah, mmm. terakhir nih, Bu, Iya 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 apa iya. sih harapan Ibu Mhm mhm. untuk mendukung Mhm, peran dan perjuangan guru perempuan dan juga harapan mhm. Ibu untuk pendidikan khususnya di PGRI Kabupaten Sidoarjo? Siap, nggih. Kalau untuk terkait PGRI yang ada di Sidoarjo, karena memang PGRI itu sebagai wadah ya, wadah guru perempuan yang ada di Sidoarjo. Jadi, saya mohon dengan sangat kuatkan komitmennya ya, dan juga tingkatkan terkait dengan kualitas pendidikan yang ada, sehingga nanti anak didik kita semuanya bisa sukses dan bisa, meraih cita-citanya dengan baik ya. Amin, Masya Allah. Saling kompak, saling sinergi ya, apalagi dengan pemerintahan juga ya. Iya, betul Jadi, sekali, Ibu. kalau misalnya tidak ada peran dari guru kepada pemerintahan, kayaknya kurang ini ya, Mbak, ya. Jadi sinerginya itu dikuatkan dengan jalinan silaturahmi, sehingga nanti keluh kesah dari guru, mungkin kadang kan maaf ya, guru itu ingin curhat atau apa, kalau misalnya ada kesempatan, monggo bisa, disampaikan supaya nanti bisa sinergi antara guru dengan pemerintah kabupaten. Jadi harus kuat, kompak, solid ya. Seperti itu. Ya, dan untuk pendidikan sendiri, Bu, dan untuk Mhm, pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ini mhm apa mhm. harapan Ibu? Kalau untuk pendidikan yang ada di Sidoarjo, nah ini mohon izin, beberapa waktu yang lalu kami pernah melihat suatu data ya. Cuma mohon izin saya lupa ya terkait data itu, tetapi saya masih ingat bahwasannya angka putus sekolah yang ada di Sidoarjo itu masih ada ya. Sehingga kami berharap supaya angka putus sekolah yang ada di Sidoarjo itu sudah tidak ada dan harapannya anak-anak kita semuanya bisa melakukan jenjang pendidikan sampai di tingkat
setidaknya SMA. Syukur-syukur saya berharap doanya supaya bisa berkelanjutan di perguruan tinggi. Dan yang kedua, saya titip-titip bahwasanya kasus kekerasan di sekolah itu saat ini isunya juga sangat marak Iya, marak sekali, sekali, nggih. betul sekali, Bu. Saya berharap titip-titip ya bahwasanya memang peran guru terutama guru perempuan monggo dikuatkan bagaimana supaya kekerasan yang ada di sekolah ini sudah tidak ada. Adapun seandainya ada beberapa kasus itu bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai mengarah di hukum. Seperti itu. Dan terkait dengan pendidikan PAUD ya. Nah, ini ya, pendidikan PAUD hukumnya wajib 1 tahun sebelum SD. Ya, jadi 1 tahun PAUD dulu, baru kemudian SD ya. Jadi wajib belajarnya 13 tahun gitu ya Bu ya Iya, sekarang ini, bukan 12 tahun lagi. siap, Masya Allah, mudah-mudahan nggih. masyarakat di Kabupaten Sidoarjo khususnya nggih, Hmm, ayo kita berlomba-lomba menyekolahkan mm-mm. anak kita setinggi-tingginya gitu Iya, ya. Setidaknya itu kita mengikuti program pemerintah wajib belajar 13 mm-mm. tahun. Oh ya, Kita ini ada usahakan yang tambahannya, terbaik. Iya Mbak. Ibu. Bahwasanya di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ini peran dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, visi misinya kami sampaikan bahwa peran di pendidikan ini juga luar biasa dengan adanya bantuan beasiswa yang Amin, tahun alhamdulillah. sebelumnya itu 10.000 anak, sekarang bisa mencapai 20.000 anak. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik Amin, dan next ke amin. depan bisa ditambah terkait dengan beasiswa tersebut ya. Amin, Masya Allah, luar biasa Siap, sekali nggih. Ibu. Terima kasih kami Sami-sami. sampaikan karena hari ini sudah di tengah-tengah jadwalnya yang sangat padat menyempatkan untuk hadir Siap. membersamai sahabat PGRI untuk hari ini. Terima Iya, kasih Ibu. Nggih. sama-sama. Kami ucapkan Nggih. semoga sehat dan sukses selalu buat Amin, Ibu. ya rabbal amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru PGRI yang mana selama ini juga sangat mensupport kegiatan saya sendiri sebagai wakil rakyat ya, DPRD Provinsi Jawa Timur, yang mana setiap kegiatan kita selalu ngeriwui maksudnya ya. Jadi matur suwun sangat, mudah-mudahan amal baik panjenengan semuanya itu nanti mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan. Amin, Ya. amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima Siap. kasih kami ucapkan Sami-sami. Ibu, sehat dan sukses Nggih. selalu. Amin. Baiklah sahabat PGRI, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Hajah Sriatun Subandi, Ibu Bupati kita yang tercinta. Tentunya apa yang beliau sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, Amin. khususnya bagi para perempuan dan juga guru perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk episode kali ini cukup sekian. Saya Khairunisa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga